Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Selama ini kita sering mendengar, oh ini peran pemerintah, ini peran siapa, peran itu dan seterusnya. Akan tapi kita akan fokus sebenarnya bagaimana sih dalam pengembangan ekonomi Islam itu masyarakat dapat memerankan yang lebih strategis. Nah, dalam hal ini tentu tidak lepas dari pendekatan ya, bahwa dalam pengembangan ekonomi Islam ada pendekatan top down, yakni dari pemerintah. Pemerintah membuat regulasi, pemerintah membuat semacam roadmap untuk kemudian dijadikan guidance dalam pengembangan industri. Tapi juga ada yang top down. Yang top down tidak ada pemerintah, kemudian yang bottom up sebaliknya, yakni dari masyarakat, inisiasinya untuk kemudian bagaimana dikembangkan kepada masyarakat luas. Nah, peran masyarakat kita lihat dari sisi sejarah misalnya, bahwa Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia itu juga tumbuh karena peran berbagai pihak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sejarah itu adalah bottom up dari masyarakat. Kemudian inisiasi dari masyarakat, kerjasama dari masyarakat itu kemudian juga diakuisisi atau kemudian disambut baik oleh pemerintah, walaupun saat itu belum sangat luar biasa sambutannya, akan tetapi pemerintah pun juga memberikan dukungan. Sehingga tanpa dukungan pemerintah tentu secara legal nggak mungkin Bank Muamalat akan bisa berdiri. Akhirnya berdirilah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang itu merupakan kombinasi dari pendekatan bottom up maupun top down. Nah, tapi kalau top down-nya masih sangat sedikit, jadi persentasenya masih sedikit. Itu di awal. Kemudian di sisi lain, perkembangan yang selanjutnya, kita melihat bahwa saat ini bahkan ekonomi kaitannya dengan praktiknya ekonomi Islam yang khususnya keuangan itu sudah pada tahun 2020 lalu itu menjadi nomor 1 di dunia. Nah, posisi nomor 1 di dunia itu tentu suatu prestasi yang patut kita syukuri dan patut kita kembangkan. Walaupun sebenarnya dari sisi market share belum sesuai harapan. Kenapa? Karena Muslim di Indonesia itu market share-nya adalah 87%. Jumlahnya ya, penduduk muslim. Akan tetapi market share-nya bank syariah itu masih tahun 2020 itu masih kurang dari 6%. Nah, kemudian sisi keuangan syariah itu juga masih di bawah 10%. Ini menandakan apa? Bahwa walaupun sudah nomor 1 kaitannya dengan keuangan syariahnya di dunia, tapi dari sisi idealnya itu masih jauh. Nah, ternyata setelah dikaji itu juga sangat terkait dengan literasi. Masyarakat itu akan berkontribusi dengan baik kalau literasi mereka juga baik. Dan itu ditandai dengan misalnya bahwa literasi yang baik itu akan berdampak juga kepada tindakan untuk terlibat di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena masyarakat yang well literate dalam survei OJK misalnya, ternyata persentasenya nggak jauh beda dengan market share keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ini berarti masyarakat harus berperan besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.